Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa bi min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dijadinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesempatan, nikmat saged kembal sareng-sareng. Mugi-mugi kita selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan yang sempurna, selalu diberi petunjuk, dan mudah-mudahan ilmu kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Samangke bahas hadis nggih. Lubabul hadis nggih. Samangke niki bab as-sabi'a asyar nggih. Bab yang ke-17 nggih. Insyaallah lek minggu keempat kan hadis nggih. Bab yang ke-17 nggih tentang fadilah shadaqah nggih. Sebelumnya niki membahas tentang fadilah zakat. Sing niki membahas tentang fadilah shadaqah. Shadaqah yang dimaksud adalah shadaqah sunnah. Kita tahu sendiri yang dimaksud shadaqah niki kita memberikan. Definisi secara umum adalah kita memberikan sesuatu baik uang, barang, benda dan lain sebagainya. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan, tapi tujuannya adalah untuk akhirat. Tujuannya untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi shadaqah niki secara makna yang khusus adalah kita memberikan suatu benda kepada orang yang membutuhkan benda tersebut. Semisal ada orang butuh makan, kita kasih makan, kita kasih roti, kita kasih sesuatu yang bisa dikonsumsi semisal. Ada orang butuh minum karena kehausan, dahaga, kita kasih minum. Ini kan berarti kita memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Ada orang tidak punya baju, misal kita kasih baju. Niki makna khusus shadaqah. Meskipun ada beberapa hal, beberapa kelakuan yang pahalanya oleh Nabi dikatakan shadaqah. Seperti menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Meskipun niku duri semisal. Terus Nabi kan bisa dikatakan shadaqah, pahalanya sama dengan kita bersedekah. Shadaqah niku ada yang bisa ada yang sunnah atau bisa kita katakan kadang-kadang kita niki semerap ada shadaqah jariyah amal jariyah. Niku kan masuk kategori shadaqah cuma pahalanya mengalir terus Sedangkan shadaqah yang kita lakukan tentang makanan ketika dikonsumsi oleh orang yang kita beri tersebut. Tapi pahalanya sama-sama besar. Cuma yang lebih besar adalah yang shadaqah jariyah. Hadis yang pertama, Rasulullah niki mengatakan as-shadaqah tamna'u mitatsu. Rasul mengatakan shadaqah niku bisa mencegah kematian yang jelek. Menurut ulama kematian yang jelek niku ada kalanya kemungkinan ada orang niki kecelakaan semisal ada orang niki tenggelam, kebakaran secara zahir, bukan melihat secara batin secara zahir kan kita melihatnya kurang baik dalam tubuhnya tubuhnya kan kurang baik. Mitatasuk niki bukan belum tentu maknanya su'ul khotimah ngoten lho tapi kematian dalam kondisi yang kurang baik. Dengan shadaqah niku bisa mencegah kita, mencegah orang yang bersedekah tadi
untuk mengalami kematian yang nggih, menurut manusia niki kurang apik ngoten lho nggih. Meskipun indallah nggih sami sae nggih. Tiyang kerem semisal nggih orang tenggelam tirose Nabi nggih syahid. Syahid akhirat tapi nggih bukan syahid dunia nggih. Orang meninggal dalam kondisi kebakaran sedangkan dia dalam kondisi Islam nggih syahid nggih. Cuma menurut pandangan orang kan napa rada kurang menurut orang deh nggih. Menurut umumnya orang, wataknya orang akan mengatakan kurang apik nggih. Jadi dengan sedekah niku bisa mencegah hal-hal semacam niku. Makanya ketika kita safar kadang-kadang kan dianjurkan, bukan perintah nggih, tapi dianjurkan untuk bersedekah. Dengan tujuan nggih, mugi-mugi diparingi selamat, lancar dan lain sebagainya nggih, oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dengan sedekah saja bisa mencegah hal tersebut nggih. Hadis yang kedua nggih. Niki Nabi mengatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah niki bisa kita katakan nggih, bisa kita lakukan dengan terang-terangan, bisa kita lakukan dengan sembunyi nggih. Sami-sami apike, ngoten lho nggih. Sedekah kita lakukan terang-terangan niku baik, kita lakukan secara sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu juga baik nggih. Yang tidak baik nanti sedekahnya digabung dengan riya niku mawon nggih. Cuma seandainya kita pamerkan nggih apik, maksudnya pamer niki terang-terangan ngoten lho nggih, sanes riya nggih. Kita lakukan dengan terang-terangan di hadapan orang banyak nggih. Seperti misalkan teng kampung mriki semisal pas Agustusan kan ngadakan jalan bersama, terus ada yang sing mampu, aku sing nanggung hadiah semisal nggih. Kemudian langsung diberikan juara 1, ngeten juara 2, ngeten sing entuk undian 1, ini dan lain sebagainya nggih. Ada yang menanggung tadi hadiahnya semisal, yang menanggung kan umumnya diumumkan. Kayak ngoten, nggih apik-apik mawon, pokok tidak dibarengi dengan riya, ngoten lho. Tidak ada tujuan untuk membaguskan diri sendiri. Niku sae nggih. Tapi sedekah yang samar niku lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan. Sama-sama sae nggih. Cuma yang lebih baik, tingkatan lebih tinggi adalah sedekah yang samar, sedekah yang sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kalau bisa ngoten lho. Tidak harus ngeten iki. Karena shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang samar, yang rahasia niki bisa memadamkan murkai Allah. Murkai Allah napa? Bentuk kemurkaan Allah napa? Bentuk kemurkaan Allah adalah neraka. Bentuk rahmat Allah kan surga teng akhirat nggih. Tapi bentuknya lho nggih, bentuk kemurkaan Allah di akhirat niki adalah neraka. Dengan sedekah kita bisa memadamkan murkai Allah. Dalam hadis lain niku lebih jelas nggih, tirose Nabi, tasaddaqu fa innas sadaqah fikakukum minan nar. Bersedekahlah nggih karena sedekah niku fikakukum, sesuatu yang membebaskan kalian dari neraka. Dengan sedekah. Niki belum, jangan melihat aku lek sedekah pasti entuk napa double nggih. Kan yang sering kita dengar niki ketika kita bersedekah nggih pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku pasti. Cuma niku jadikan sebagai motivasi mboten napa-napa nggih, sebagai napa pendorong kita untuk gampang sedekah nggih. Tapi tujuan utama kita sedekah kan nggih bukan hanya niku, ngoten lho. Niku kalau bisa diletakkan di nomor 2 nggih. Nomor 1 nggih karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepingin napa berlipat ganda nggih. Yang pasti kalau kita sedekah nggih berlipat ganda di akhirat. Niku pasti. Niku dawuhe Nabi Muhammad nggih, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb nggih. Wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Sedekah yang terang-terangan pun tirose Nabi nggih junnatun, sebagai tameng bisa menutup dari api neraka. Nggih wau sami-sami baiknya ngoten, sama-sama baik nggih. Tinggal persepsi kita ngoten mawon nggih. Cara zaman sakniki jenengan tingali ati yang sedekah kadang nggih
foto untuk dokumentasi dadi difoto nggih. Wonten sing memang butuh dokumen dan melaporan ke atasnya nggih, atasannya. Ada yang memang nggih sekedar damel napa koleksi pribadi. Tapi sing kurang apik nggih difoto damel sekedar pamer saja. Saya orang kaya, saya yang bersedekah. Niki wong miskine semisal nggih. Kadang-kadang malah menjadikan orang yang diberi nggih rada isin kadang-kadang nggih. Tapi jangan suudzon juga, ngoten lho nggih. Sedekah semacam niku pun nggih bisa dikatakan baik, ngoten. Asal tadi tidak merendahkan orang miskinnya, kemudian tidak ada tujuan untuk mengunggulkan diri sendiri, melebihkan diri sendiri daripada orang lain. Jadi sedekah bentuk apapun nggih. Sedekah bentuk apapun, karena sedekah niku tidak harus uang, tidak harus makanan nggih. Sedekah niki bisa berbagai macam bentuknya. Ngoten lho. Seperti dalam hadis Nabi nggih. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Tirmidzi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri nggih. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu yaumal qiyamah min simaril jannah. Yang menunjukkan sedekah niki bisa menyebabkan orang masuk surga. Ayyuma mu'minin di Rasul Nabi. Siapapun orang mukmin at'ama mu'minan, yang memberi makan orang mukmin yang lain, ngoten lho nggih. Dia memberi makanan kepada orang mukmin lain, memberi makan tadi ala ju'in karena kelaparan, nggih. Laparnya orang mukmin tadi, maka at'amahullahu yaumal qiyamah min simaril jannah. Oleh Allah dia akan diberi makan di hari kiamat dari buah-buahan surga. Niku sedekah bentuk makanan. Dia memberi makanan kepada orang yang lapar, mlebet surga. Memberi minuman nggih. Rasul Nabi terusane wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhamain saqahullahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Siapapun orang mukmin yang memberi minum mukmin yang lain nggih, karena dahaganya nggih, maka saqahullahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Di hari kiamat oleh Allah dia akan diberi minum minar rahiqil makhtum, dari minuman surga, minuman rahiqil makhtum. Di bahasane nggih teng donya haram tapi teng akhirat mboten haram. Sing disegel tidak pernah diminum oleh siapapun kecuali dia ketika masuk surga. Niku dalam hadis tadi nggih syaratnya dia memberi minum kepada orang yang memang butuh minum. Entah musafir semisal nggih, orang dalam perjalanan gak nemu banyu nggih, dan lain sebagainya nggih. Niku minuman nggih. Ada lagi seandainya mboten sedekah minuman, sedekah pakaian pun nggih. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin kasahullahu yaumal qiyamah min hulalil jannah. Siapa orang mukmin nggih, kasa mukminan dia memberi pakaian kepada orang mukmin yang napa? Tidak punya pakaian nggih, yang telanjang, kasahullahu yaumal qiyamah min hulalil jannah. Maka oleh Allah dia akan diberi pakaian di hari kiamat min hulalil jannah, dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan nggih di surga. Jadi sedekah nggih niki tidak harus berupa uang, tidak harus berupa makanan. Sedekah bentuk apapun niku tetap dikatakan sedekah. Entah pakaian tadi, misal ada orang mboten sedekah pakaian, kadang-kadang sedekahnya niki kopiah nggih. Wonten sing sedekahe kaos kaki nggih. Wonten sing sedekahe mukena semisal. Ada orang sedekah niki sajadah nggih, damel salat. Ada orang sedekah Al-Qur'an semisal nggih. Ada orang sedekah soroteng masjid semisal semen nggih. Wonten sing sedekah tekel kayu. Wonten sing mungkin gak nggadah, tak sedekah paku sakon semisal nggih. Wonten sing gak anu nggih, sedekah semampunya nggih. Niku tidak ada larangan dan seluruhnya niki fadilahnya besar. Jangan melihat napa besar kecilnya atau jumlah sedekah tersebut nggih, tapi besar kecilnya prosentase orang yang bersedekah nggih. Untuk kita nggih,
kalau kita niki dianjurkan untuk bersedekah, tapi kalau kita melihat orang lain sedekah, nggih, lambene kita nggih jangan gatel juga, ngoten nggih. Mulut kita niki nggih ojo gatel nggih. Jangan maksudnya pun sampai ngomongi niki si fulan sedekah 100 juta nggih. Tapi wonten tangga kita sedekah mek 10.000 semisal nggih. Terus diomongi, "Oh sing 100 juta iki riya, sing 10.000 iki medit iki," semisal nggih. Allah gak butuh hal tersebut nggih. Niku salah satu sifat orang munafik nggih. Dalam surat Taubah niku orang munafik niki senengane ngomongi orang yang sedekah nggih. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Niku orang-orang munafik niku senengane yalmizuna. Mereka ngomongi nggih, senengane ngrasani ngomongi nggih ndek mburi nggih. Ngomongi sinten? Dua orang yang mereka omongi nggih. Sama-sama orang yang bersedekah nggih. Yang satu niku orang yang bersedekah jumlahe kata, yang kedua orang yang bersedekah jumlahe sedikit. Tapi seandainya di prosentase niku jumlahnya sama-sama separuh hartanya. Niki lek teng ayat niki ceritane wonten sahabat namine lek mboten salah Abdurrahman bin Auf nggih. Niku nggada dhuwit dirham, dia niki punya uang keuntungan 8.000 dirham. Kemudian oleh sahabat Abdurrahman 4.000 nggih, separuh dari hartanya niki disedekahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan meluhurkan nggih, meninggikan Islam. 4.000, 8.000 dikurangi 4.000 kan 50% dari uang yang dia miliki. Niku disedekahkan. Kali tiyang munafik nggih diomongi, ngoten lho nggih. Dikatakan riya, ngoten lho nggih. Ki sedekah akeh berarti pamer, tujuannya untuk agar dipuji orang nggih. Riya pokoke nggih. Kemudian ada sahabat orang Ansor nggih. Niku sedekah jenengan semerap cuma satu sok kurma. Nggih, satu sok nggih kira-kira 2 kilo lebih nggih. 2 kilo lebih. Lek kurma niku biasanya 2,1, wonten sing ngitung nggih 2,3 nggih. Katakanlah kaya zakat fitrah niku nggih 2,4, 2,7 nggih. Zakatnya bukan zakat nih, sedekahnya sak monten diberikan kepada Rasulullah nggih. Menurut kita kan nggih didik, tiyang munafik wau ngomongi, Allah gak butuh nang sedekah sakmono, ngoten. Padahal orang Ansor yang sedekahnya niku satu sok, niku penghasilannya, nggih, dia niki kerjae nyirami kurma, nggih. Penghasilannya, nggih, untuk nyirami niku dapat 2 sok mawon, nggih. Sedekahe 1 sok, berarti kan separuh dari hartanya, sama dengan yang disedekahkan oleh sahabat Abdurrahman tadi, nggih. Sama kan jumlahnya, ngoten lho nggih. Tapi orang munafik nggih wau nggih, lambene gatel lek melihat orang lain sedekah, ngoten lho nggih. Jadi nggih, agar kita jangan sampai ngoten lho nggih, punya mulut senengane ngomongi wong, ngoten lho nggih. Kalau ada orang sedekah nggih, jadikan mawon sebagai motivasi untuk diri kita. Tiang niki saged sedekah sakmene nggih. Mosok tak omongi, aku ae gak sedekah nggih. Paling-paling sedekahe saulan sepisan atau seminggu sekali nggih, ngleboknoe mek 2.000 semisal nggih. Atau sedekah nang tanggae cuma permen semisal nggih. Tapi lambe kita ngomongi orang lain. Kan nggih kurang pas nggih. Kalau dari sisi kita niki sedekah, kalau melihat orang lain nggih, mboten usah malah sebaiknya kita doakan nggih. Seperti Rasulullah nggih, sahabat wau nggih, ketika dia sedekah kali Nabi didoakan barokah. Abdurrahman bin Auf nggih, dengan sedekah samonten kali Nabi didoakan barokah, bukan diomongi, bukan diapakan nggih, tapi didoakan. Allahumma barik nggih. Barakallahu fi amwalika lek mboten salah nggih, pokok kali Nabi didoakan barokah nggih. Akhire nggih duwe tambah akeh tapi ngoten lho nggih. Sedekahe kathah nggih, kali Nabi didoakan kali Allah dilipat gandakan nggih melalui jalan yang lain nggih.
Jadi sedekah nggih, dengan sedekah sekecil apapun nggih, yang sering kita dengarkan ittaqun nar walau bisyikki tamratin nggih. Takutlah, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma saja. Nggih. Hanya separuh kurma saja niku bisa menjaga diri dari api neraka dengan sedekah, sedekah sunnah. Tadi nggih, sedekah tidak harus napa uang, tidak harus material nggih. Bahkan benda apapun yang kita miliki, baik benda niki benda yang baru ataupun bekas, niku bisa jadi sedekah bagi diri kita nggih. Seperti tadi semisal nggih, kita nggak ada tetangga kirang mampu kate tuku sarung kok rodok sulit semisal nggih, kita kei sarung cek digawe salat semisal nggih. Ditamel salat kali tiang kan nggih menjadi sedekah sendiri nggih. Bahkan seandainya kita memberi pakaian nggih kepada orang lain, niku dawuh Nabi Muhammad, "Mamin muslimin kasa musliman thauban illa kana fi hifdzillahi ta'ala ma dama alaihi minhu khirqatun." Tidaklah seorang muslim memberi pakaian kepada muslim yang lain nggih, diberi pakaian sauban. Sauban niki pakaian niku baik pakaian atas, bawah atau kopiah nggih, pakaian atas nggih. Tidaklah seorang muslim memberi muslim lain pakaian nggih, kecuali si muslim yang memberikan tadi niku fi hifdzillah, berada dalam penjagaan Allah. Selama pakaian tersebut niku masih ada di orang yang diberi. Meskipun hanya tersisa satu potong nggih. Meskipun pakaiannya niki wis amoh semisal kali tiangnya digawe gombal katakanlah semisal nggih. Atau dibuat tembelan yang lain. Selama pakaian tersebut masih ada nggih, niku pahalanya masih bisa kita rasakan. Ngoten nggih. Dawuh Nabi Muhammad nggih. Barokah dari sedekah tadi fi hifdzillah, masih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak teng masjid ngeten semisal nggih. Niku nggih tidak harus sedekah dhuwit nggih. Mboten nggih kaya wau semisal kita niki kepikiran tuku paku tuku paku mek 2000 semisal nggih. Kan nggih wis angsal paku nggih. Semisal masjidnya butuh maku-maku wis tak tuku 2000. Tak kekno nang masjid semisal nggih. Nggih angsal pahala ampunan. Bukan hanya ke masjid, wonten tanggoe mbangun omah semisal nggih. Kita kepingin urun nggih, kate melok kerja nggih kita awane ya kerja semisal nggih. Mungkin melok kerja ya tambah ngriwuki semisal nggih. Kepingin bantu semisal. Mboten saged semen nggih wau wis tuku paku 2000, tuku paku 1000 nggih, tuku lem regane 10.000 semisal nggih. Dikekno urun nggih, meskipun sedikit niku sudah menjadi nggih istilahnya sedekah munan. Apalagi kalau orang yang kita beri niki memang orang yang tidak mampu, ngoten. Niku pahalanya malah nggih lebih besar ketika orang tidak mampu. Niki sedekah tidak tergantung waktu. Meskipun ada beberapa di antara kita niki kepingin sedekah niki mencari waktu yang utama nggih. Ben wis aku bendina tak usaha sedekah nggih, semisal saulan tak sedekah berapa kali, tapi ana sing tak tabung tak sedekah pas Ramadan. Kan wonten sing ngoten nggih. Wonten sing sedekah niku tak tabung, tak sedekah tak bentukno kurban misal nggih. Kan wonten tiyang mboten ada duit langsung tapi nyelengi dhisik semisal nggih. Dan lain sebagainya. Jadi jangan terfokus sedekah kudu harus berupa uang nggih. Mboten nggih. Sedekah berupa apapun. Meskipun kita enggak ada roti cuma sak potong sekalipun nah nggih. Niku nggih tetep sedekah. Jangan dianggap remeh nggih. Masih permen setunggal niku nggih wis pahalae ageng kalau kita ikhlas nggih. Jenengan kate ngekekno dhuwit 10.000 ambek permen siji. Sing paling ikhlas kemungkinan nggih permen wau. Ngoten lho nggih. Kita memberikan uang 10.000 nggih. Nah, kula ngekeki nang Yusuf semisal 10.000 iki sob tak kei 10.000.
Ambek kula nggawa permen. Permen kula ndek kesak kula ana 10, tak kei siji. Nggih. Kira-kira sing lebih ikhlas kula memberikan nggih. Kemungkinan besar adalah saya memberikan permen tadi nggih. Yang jumlahnya kecil nggih. Cara nominal niki kecil nggih. Tapi ikhlasnya besar. Lah, kalau ikhlasnya lebih besar nggih, pahala yang didapatkan lebih sempurna daripada sedekah 10.000 tapi rodok ngrundel di hati semisal. Makanya nggih niku jangan menyepelekan sedekah yang kecil sekalipun. Lek saged kecil-kecil, lek saged gede nggih, kita sedekah yang besar. Kalau bisa yang mboten saged nggih semampu kita. Kita kate niru Sayyidina Utsman nggih mboten saged. Sing sedekahe mboten nggih cara kita hitung zaman saniki mboten saged dihitung mungkin nggih. Cara Bill Gates dan lain sebagainya nggih kalah cara mereka triliunan Sayyidina Utsman nggih. Kalau diuangkan zaman sakniki lebih malih nggih. Atau lek kepin niru Sayyidina Utsman nggih saged nggih. Sedekah sumur misal nggih. Sedekah wau lho nggih, man saqa musliman. Siapa yang memberi minum orang mukmin nggih, mukminan ayyuma mukminin saqa mukminan nggih, ala dhamain saqallahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum nggih. Karena ada nggih sedekah niku sedekah jariyah nggih. Riwayat Imam Bazzar sab'un tajri lil abdi wa wa fi qabrihi. Ada tujuh perkara yang pahalanya niku mengalir kepada seorang hamba sedangkan dia niki sudah meninggal. Yang pertama niku man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan suatu ilmu. Seperti imam kita nggih, Imam Syafi'i semisal nggih. Seperti Nabi Muhammad meskipun boten difatihai semisal lho nggih, boten disolawati, niku pahala ya tetap mengalir kepada Nabi Muhammad. Ngoten. Sholawat kita, Fatihah kita kepada Nabi kan untuk keuntungan kita nggih. Atau seperti Imam Syafi'i semisal nggih, mengajarkan mulai zaman tahun pinten sampai saniki pun ratusan tahun nggih, pun apa ribuan nggih, 1000 lebih tahun nggih. Nah, niku ilmunya dipakai oleh berbagai macam orang nggih. Kan mengajarkan suatu ilmu nggih. Sahabat Abu Bakar nggih mengutarakan hadis semisal nggih. Sahabat Abu Hurairah hadis kuwata nggih menyampaikan ilmu kepada orang bawahnya nggih. Niku man 'allama ilman. Selama ilmu tersebut masih diajarkan nggih mereka dapat pahala nggih. Yang pertama nggih. Yang kedua niku au karonahron au hafara bi'ron nggih. Atau orang yang menggali sumur, menggali sungai nggih. Orang yang membuat irigasi semisal nggih. Membuat aliran air nggih di daerah yang tidak ada air, terus kemudian dia menggali parit semisal nggih untuk aliran air nggih. Au hafara bi'ron atau ngeduk sumur nggih. Ada duit wis tak kedukno sumur nggih. Selama air niku masih dipakai nggih pahalanya meskipun dia sudah meninggal pahalanya tetap mengalir untuknya. Mboten harus masjid butuh sumur wis tak sumbang nggih. Tak sumbang 1000 rupiah semisal nggih. Butuhe niki masjid semisal ndamel ngeduk 1 juta, kita nyumbang 1000 nggih. Nggih dapat kita. Ngoten lho nggih. Au ghorosa nakhlan atau menanam nakhlan apa? Kurma nggih. Menanam kurma nggih. Menanam kurma bukan untuk pribadi tapi nggih. Menanam kurma kemudian kurmanya diperuntukkan orang lain nggih. Ketika buahnya niki masak terus dipangan orang ya kita dapat pahala selama pohon tadi niki berbuah nggih. Cara teng mriki semisal wonten tanah kosong gak dimiliki siapa-siapa kemudian kita tanduri nggih, hasilnya dikekno wong nggih. Ataupun dimakan orang nggih. Bagi kita kan sedekah. Atau bahkan lek kita niki enggak ada pencet terus dicopo ambek wong tanpa izin sekalipun nah nggih. Kan bagi kita juga dapat pahala. Tiange dapat dosa lek gak diizini nggih. Tapi nggih lebih baik lek kaya ngoten sing njupuk tanggoe dhewe nggih diikhlaskan. Niku lebih baik malit malahan. Au yang kedua yang bana masjidan atau dia niki membangun masjid nggih. Seperti niki nggih membangun masjid nggih. Sedekah damel
bangun masjid, damel melure gawe pondasiye, gawe tekele, gamel lawange dan lain sebagainya nggih. Au taraka au warasa mushafan, atau mewariskan mushaf nggih. Sedekah berupa mushaf nggih. Karena ketika dibaca orang nggih, kita yang memberi, ngoten lho nggih. Entah mushaf, entah kalau guru-guru kita niku kadang bukan mushaf yang diberikan, kitab kadang-kadang nggih, atau buku nggih. Au taraka walatan yastaghfir lahu ba'da mautihi, atau dia niki punya anak dididik dengan baik sehingga ketika dia meninggal, anak tadi niki memintakan ampun bagi orang tuanya setelah kematiannya. Niku kan nggih. Jadi sedekah tidak harus berupa benda nggih, tergantung apa yang bisa kita pikirkan. Wow, ngoten lho nggih. Masjid semisal niki nggih, butuh keran, wis kerane rusak. Gak usah ngenteni anu, tak tukokno, mereke nopo tak golekno sing padha kekno teng ketua takmire semisal nggih. Kalau untuk masjid nggih. Ataupun bahkan untuk lainnya nggih. Jenengan gada yatra terus embong ndek ngarep omah kok rada anu nggih, tak golekno urukan, tak tutup nggih. Tak paringi napa semen di semen semisal nggih. Sehingga saya napa nutup niki tujuannya agar tidak ada orang yang jatuh semisal nggih dan lain sebagainya. Niku juga sedekah. Yang mungkin kadang-kadang nggih sebagian hal niki tidak kurang mendapat perhatian kita nggih, kadang-kadang nggih. Padahal nggih bentuk suatu bentuk sedekah. Niki ada keterangan juga nggih, la tastahyu min i'ta'il qalil fa inal hirman aqallu minhu. Janganlah malu ketika kita punya harta yang sedikit nggih, kemudian kita sedekahkan nggih. Karena al-hirman, karena orang yang tidak memberi niku nggih lebih sedikit daripada kita tidak memberi, kita punya sedikit nggih, lebih baik kita berikan yang sedikit tadi nggih, daripada mboten ngekei. Ngoten lho nggih. Niku masih lebih baik kita memberi. Contoh wau lho nggih. Nggadahi permen kate tak kekno kok isin nggih. Kali Nabi dicontohkan sikita mroten nggih, separo kurma nggih. Jenengan bayangno nggih, ngekei permen dibagi loro. Diberikan ke orang. Lak koyo yo napa? Ngoten lho nggih. Koyoke isin nggih. Sewet titik nggih, diguyu-guyu ambek sing nrimo kadang-kadang. Tapi kaya ngoten niku lho nggih, la tastahyu nggih, terus janganlah malu untuk memberi meskipun hanya sedikit. Khususnya tadi nggih bagi orang yang membutuhkan, khususnya mungkin seandainya ada saudara kita yang membutuhkan, saudara kandung nggih, saudara kerabat nggih, ataupun bahkan tetangga yang membutuhkan bantuan kita. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki, sehingga mudah juga hati kita untuk bersedekah dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara kita bersedekah, baik dengan harta kita ataupun bahkan dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita, dengan tangan dan anggota badan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi barokah kepada kita khususnya teng pengurus masjid ali remase dan kita semua, mugi-mugi selalu mendapat ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Barokahnya sholawat kepada Nabi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asyana wallahu qad asna alai fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fis sarairi qad ta'alima bihi safwati rabbina wa hadana wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana
antalana ya dzukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lanal ahwala wa ghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjati ainu ridha tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajabani da'ana wa dhawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana. Walaqad rajaunaka fahaqiq su'lana wasma' bifadlika ya sami' du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi waqma' kullaman 'adana wanzur ilaina waskina ka'sal hana washfi wa'afi 'ajilan mardana waqdi lanal hajati wa ahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa ali ma harakat rihus saba aghsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.